Do my two-step. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sudah bersedia untuk menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti sesi konseling kelompok ini pada pertemuan pertama hari ini. Nah, di dalam kelompok ini kita semua sama-sama belajar dan tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kita semua di sini belajar untuk bisa berkembang menjadi lebih baik dengan berbagi pengalaman, perasaan, pikiran satu sama lain. Jadi kalian tidak perlu ragu dan takut untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Saya juga berharap teman-teman di sini tidak pernah merasa sendiri dalam menghadapi masalah trauma pelecehan seksual ini. Dan jika teman-teman kebingungan harus berbuat seperti apa, saya berharap teman-teman tidak merasa sendiri untuk berusaha menemukan jalan keluar dari permasalahan trauma ini. Baiklah, sebelum kegiatan ini kita lanjut, marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar sebagaimana mestinya. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lita Putri Kinanti. Kalian bisa memanggil saya Lita. Latar belakang pendidikan saya S1 Bimbingan Konseling Islam. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita memulai konseling ini. Di dalam pelayanan konseling ini, kalian menjadi anggota kelompok dan saya di sini berperan sebagai konselor dan juga sebagai fasilitator selama kegiatan ini berlangsung. Kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dalam rangka penyelesaian masalah dengan tema yaitu teknik konseling realita dalam menangani trauma pada korban pelecehan seksual. Sebelum kita mulai konseling kelompok ini, saya menjelaskan bahwasannya di dalam konseling itu ada asas yang bernama asas kerahasiaan, yang mana semua masalah, semua aktivitas yang terjadi selama konseling berlangsung hanya boleh diceritakan di dalam ruang lingkup ini saja. Dan permasalahan kalian maupun teman-teman kalian tidak boleh diceritakan ke orang lain. Ketika sudah mengakhiri proses konseling ini, maka dari situlah kita memegang rahasia kalian, rahasia teman-teman kalian masing-masing. Nah, selain itu juga ada asas keterbukaan. Di sini saya berharap kalian dapat terbuka, menceritakan masalah yang kalian alami, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Selain itu juga ada asas kesukarelaan. Nah, jika kalian sudah memegang asas kerahasiaan benar-benar, maka sangat diharapkan bahwa kalian ini dapat sukarela membawa masalah kalian kepada pembimbing untuk meminta pertolongan. Seperti yang sudah saya rancang, proses konseling ini kita laksanakan selama 6 kali pertemuan, dan setiap pertemuan kita laksanakan selama 60 menit ya. Saya juga berharap konseling ini kalian dapat bekerja sama dalam berjalannya proses konseling ini. Saya harap kalian juga dapat jujur, terbuka satu sama lain atas apa yang kalian rasakan, dan saya harap kalian dapat saling menghargai. Ketika ada yang sedang berbicara, dimohon untuk tidak asyik dengan kegiatan kalian sendiri. Sekarang supaya lebih enak, kita mulai perkenalan agar kalian semakin dekat dan akrab. Kalian dapat menyebutkan nama, alamat, dan permasalahan apa yang kalian rasakan dan alami. Siapa yang mau memperkenalkan terlebih dahulu, saya persilahkan. Siapa yang akan memulai? Saya Bu. Ya, Dikta, saya persilakan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikta Riyadi. Alamat saya di Jalan Desa Kapur. Saya ini masih di jurusan masih menjalani perkuliahan di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, kampus IAIN Pontianak. Untuk permasalahan yang saya alami ini mengenai tema dari konseling kelompok yang sudah dirancang oleh Ibu sebagai pemimpin kelompok, itu tuh saya tuh dulu tuh Bu punya di masa lalu saya tuh Bu, saya masih di bangku sekolah
sekira-kiranya waktu SMP kayaknya, waktu SMP. Kan SMP juga Bu, masa-masanya nakal kan Bu, nakal. Jadi tuh saya pun ikut nakal. Ikut nakal gitu gara-gara pergaulan gitu Bu. Jadi tuh dulu tuh kira mungkin pada saat itu tuh nggak ada yang mengira kalau itu namakan pelecehan seksual Bu, karena kita itulah Bu, karena kita nakal kan itu. Mungkin sekarang ini baru sadar, saya kira itu dulu tuh saya melakukan pelecehan seksual. Saya melakukan itu sama teman saya dulu tuh Bu. Itu dulu tuh sering maksudnya tuh gimana ya bahasa kasar itu ya, suka nyentuh-nyentuh badan cewek dulu gitu dulu Bu, gitu tuh. Pokoknya kelam, masa lalu yang kelam gitu dulu Bu. Ramai-ramai biasa ngano. Tapi sayang Bu gini Bu, ada kadang-kala tuh ada yang benci Bu gitu, biasa benci tapi enggak sampai ngapor gitu sama orang tua. Karena dulu tuh nakal-nakal gitu Bu. Jadi suka-suka gitu. Jadi itu ada yang suka, tapi ada yang suka gak Bu, cewek sentuh gitu Bu, biasa ada yang suka gitu. Jadi itu permasalahan saya itu Bu. Kira-kira itu saya minta bantuan lah Bu. Minta bantuan dari Ibu sebagai pemimpin kelompok ataupun konselor di sini. Kira-kira itu untuk masalah ini supaya itu saya bisa mengatasinya gitu, supaya permasalahan ini tidak timbul di masa sekarang ini Bu. Kira-kira itu supaya saya bisa nahan hawa nafsu saya itu Bu, gimana gitu Bu, supaya tidak terjadi dari pelecehan seksual gitu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya siapa? Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadanti. Saya tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Korpri. Saya semester 5 di IAIN Pontianak. Di sini saya akan menceritakan pengalaman tentang seksual yang saya alami itu ketika pada masa SMP atau SMA. Di situ saya pada saat waktu SMP, saya itu sering kayak yang Dikta tadi ceritakan, bahwa teman-teman cowok saya itu selalu kayak memegang-megang badan saya seperti itu Bu. Itu berlanjut ketika saya SMA kelas 2, kelas 3 itu masih ada teman saya yang seperti itu. Mungkin Kakak Lita ini dapat memberikan solusi apa yang baik untuk saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya Uswatun Hasanah, boleh. Suaranya besarkan hidupkan. Baik, terima kasih Kak. Nama saya Uswatun Hasanah, asal dari Toba Kedai, sekarang tinggal di Pontianak, di Serdam, Sungai Dalam, Komplek Permata Agung, dan saya kuliah di IAIN Pontianak, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Masa SMA, saya pernah SMA Kak. Saya tuh dulu waktu SMA lah ya, pas waktu nakal-nakalnya Kak. Jadi tuh teman saya tuh banyak sekali Kak yang cowok-cowoknya nakal Kak. Dia tuh suka sama sih kayak si Uci sama kayak si Dikta, suka megang-megang gitu Kak. Jadi tuh saya tuh nggak suka Kak. Kadang saya tuh lawan gitu kan. Tapi minta maaf nih setelah itu Kak. Tapi kebiasaannya lagi diulang lagi Kak gitu Pak. Itu nggak berhenti-berhenti, begitu terus teman saya tuh Kak. Dia tuh saya tidak suka nama megang apa ke gitulah, megang badan, tangan gitulah. Saya tidak suka Kak. Jadi mohon bimbingannya untuk Kakak kayak mana caranya menyelesaikan masalah itu. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menceritakan pengalaman kalian. Nah, sekarang kita memasuki akhir sesi pertemuan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lebih mendalam tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang kalian alami. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian mau diadakan pada hari apa? Mungkin Minggu depan boleh Kak? Hari Senin ya? Oke. Boleh. Untuk waktunya tetap 60 menit kita laksanakan setiap pertemuan. Baiklah, kalau begitu saya tutup sesi konseling pada hari ini.
terima kasih atas waktu kalian yang sudah kalian berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.